tidak bicaranya beliau, udah kita tuh udah dapat banyak itu. Beliau sempurna. Seorang ulama yang sempurna bagi saya. Kalau orang sudah mengenal Allah itu pasti tahu arah, tahu tujuan, tahu tugas, tahu kewajiban. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Alhamdulillah. Dadang. Kita manggil Pak Dadang atau Pak Wanda nih? Pak Dadang. Pak Dadang ya. Pak Dadang. Saya jadi ingat dulu waktu SD salah guru saya dan kepala psikologi namanya Pak Dadang. Pak Dadang sama. Iya Pak Dadang. Tapi udah sepuh banget dulu. Ternyata sekarang ketemu sama Ikhwan TKN yang tinggal di Cirebon, namanya Pak Dadang juga, dan kepala sekolah SD. SD. Iya kan ini sama. SD mana nih Pak? SD Negeri Sili Asuh 3 Kota Cirebon. SD Negeri Sili Asuh 3. Sili Asuh 3 Iya, Kota Cirebon. Kota Cirebon. Gitu. Sudah lama nih di sana Pak, di SD. Diangkat 2021 ya. 2020. Maret, Oh, ya. belum lama tahun Belum kemarin lama. ya. Ya hampir setahun lah hampir. Oh, kayak gitu nih. Iya. Pak Dadang nih, Pak Dadang ini kan asli Cirebon ya. Iya. Cuma tadi sebelum ini kita ngobrol-ngobrol, Pak Dadang itu kuliah di Bandung. Iya, Unpad. di Bandung, ngambil sospol ya. Sospol jurusan Administrasi Negara. Administrasi Negara. Itu tahun berapa tuh Pak? Itu saya keluar dari SMA tahun 87 ya, kuliah ke Bandung dan lulus 93. Agak lama juga lulus. Berarti aktif di kampus? Iya, iya. Biasanya kalau orang aktif di kampus memang lulusnya lama Pak. Enggak juga ya. Enggak terlalu aktif, tapi ya itu ada kegiatan yang lainnya lah, jadi agak lama juga gitu. Oh gitu. Apa yang membuat senang sospol nih? Administrasi negara ya? Sebenarnya sih awalnya itu saya tuh salah ini ya. Tadinya sih mau masuk akuntansi gitu tuh. Cuman karena dulu kan masih belum pahamnya, belum AN, wah akuntansi negara pikirnya. Nggak tahu administrasi negara. Nah itu kan waktu itu saya tuh dapat PMDK di SMA 1 tuh. Dulu istilah PMDK ya? PMDK, penelusuran minat dan kemampuan, tuh saya masuk ke situ. Akhirnya loh kok ini sih sospol gitu tuh. Tapi ya udahlah, saya jalani aja. Ternyata juga alhamdulillah menyenangkan juga. dan apa namanya, ketika di Bandung itulah Bapak mulai kenal dengan Suryalaya kalau nggak salah ya? Iya. Apa sebelumnya di Cirebon juga sudah? Belum. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ceritanya gini, waktu itu saya ada kan teman dekatnya, sekarang jadi istri saya. Beliau itu kan di sospol juga di hubungan internasional. Satu kampus satu jurusan ya? Satu kampus beda jurusan, dia HI. Oh HI hubungan internasional. Saya administrasi negara. Kebetulan kosnya itu ya deketan lah, satu rumah gitu tuh. Nah dia itu tapi lama-lama beliau tuh masuk asrama putri Bumi Rengganis. Itu ada dan beliau istri saya itu sekamar dengan Ikhwan Suryalaya yang sudah lebih dulu. Itu namanya Ibu Unik ya, sekarang di Pertanian Bogor. Kemudian Ibu Ati sekarang rektor Unisba itu beliau. Unisba Bandung ya. Unisba Bandung sama Teh Ati. Nah dia tuh kok aneh gitu ya, zikirnya beda. Ya zikirnya beda. Tidak seperti biasanya. Tapi yang itu kata istri awalnya ceritanya. Tapi yang membuat salut istri saya waktu itu cerita tuh, mereka berbeda juga sikapnya gitu. Ketika waktu itu kan senang ada Piala Dunia. Itu kalau di asrama kata istri saya tuh, wah orang nonton Piala Dunia tuh cewek-cewek sampai malam gitu. Tapi ini kok di dalam tahajud, zikir. Nah di situ mulai tersentuh. Kok beda gitu ya? Sampai merinding itu. Berbeda. Akhirnya nanya-nanya, ikutlah. Istri saya masuk dulu. Nah kemudian sebentar, istri itu masuk dalam arti langsung ke Suryalaya atau pas dengan wakil takin di sana atau gimana tuh? Waktu itu ke Suryalaya kalau ngomongnya istri ya. Teman deh karena waktu itu belum istri ya. Teman itu cerita jadi. Iya, tapi belum ini ya, masih pendekatan dulu, pendekatan ke ada di sana itu di daerah ke arah Cicalengka ya, itu deket pabrik tekstil tuh di situ tuh ada pembina Abah Anom tuh menunjuk Bapak Pipi Nanjar untuk membina mahasiswa. Nah, istri saya udah teman dekat saya itu udah masuk dulu. Hanya pas ke situ wah enak juga gitu tuh.
ceritalah ke saya. Dang, ada pengajian. Enggak kalau pengajian ngaji sih nggak mau. Gitu. Enggak, ini beda. Akhirnya saya ke sana, saat diantar ke sana. Welcome banget gitu tuh. Belum bicara juga udah hati gue enak gitu. Udah nyaman. Udah nyaman ya. Apa sih ini tuh ya? Akhirnya ceritalah Pak Apip gitu. Di situ tuh ada anak-anak ITB, kemudian ada anak ATPU. Waktu itu juga UI ya, saya Unpad, ada anak-anak campuran lah. Pada kumpul semua ya. Kumpul gitu semua. Saya menikmati banget. Tapi tidak memaksa itu, tidak memaksa. Harus gini, harus enggak. gitu Cerita ya. aja mengalir cerita. Nah waktu itu tuh saya lagi sakit tuh, ingat sakit. Jadi sakitnya itu karena kata medis mah radang sendi, ikutan aja gitu. Sampai diseret saya tuh jalannya tuh. Nah waktu itu tuh saya ikut-ikutan aja karena udah mulai seneng ya. Ada program riadoh gitu. Tapi waktu itu udah talkin belum? Belum. Talkin sesudah ya perkenalan sih belum. Lama-lama ditalkin ke Abah Nur Anom, Mubarok di Buah Batu. Ya, jadi ikut riadoh itu setelah mengambil talkin zikir dengan Abah Nur Anom. Itu tahun berapa Pak Dadang? Pokoknya sih antara 89-90-an lah. 89-90. Oke, berarti sekitar semester berapa tuh? 4-5 ya? Iya. Semester 5 ya. Oke. Saya ditalkin langsung berhadapan sama Mbah Nur Anom. Wah, itu ketika ditalkin rasanya luar biasa beda gitulah. Ada dunia baru. Nah, setelah ditalkin saya terus mengikuti kegiatan di Bapak Apip Ginanjar itu. Dan salah satu kegiatannya ada apa riadoh. Riadoh itu apa sih ya? Ikut aja. Dan caranya memberikan riadoh juga langsung guru tuh ya. Kamu nanti mandi malam, mandi tobat, baca. Itu Abah Nur Anom ya? Bukan, itu Pak Apip. Pak Apipnya, oke. Jadi di Bandung itu ada dua waktu itu, Pak Apip Ginanjar, pembina mahasiswa. Yang Abah Nur Anom Mubaroknya itu masyarakat umum. Oke. Tapi saya sih ke sana juga gitu tuh. Nah, program riadoh 40 hari. Wah, itu semangat banget. Jam 9 waktu itu mandinya jam 9. Jam 2:30 saya posisi sakit itu, posisi sakit. Itu kalau kata dokter sih udah radang sendi parah lah, udah sampai ke sini kata dokter. Nah terus saya mandi malam. Tapi guru tuh tidak bilang, oh nanti sembuh penyakit, enggak. Pokoknya mandi aja kamu, mandi tobat. Mandi itu jam 9 malam. Jam 9 malam sama 2:30. 2:30. Waktu itu. Saya ikutin aja 40 hari. 40 hari. Dan luar biasanya 40 hari itu saya bisa lari lagi setelah selesai itu. Selesai program 40 hari program mandi. 40 hari. Waktu itu kan saya buru-buru lari. Jalan aja susah. Itu saking senengnya tuh. Mas, saya lari di gazebo, lapangan gazebo tuh. Sampai keliling. Di Sekeloa tuh ya? Iya. Nah itulah semakin memantapkan saya untuk bergabung atau mengikuti ajaran Abah Anom. Ya sampai sekarang ini gitu. Alhamdulillah. Jadi memang ketika di Bandung itulah awal pertama kali dikenalkan Tarka sama temen yang sekarang jadi istri. Iya, nah, begitu. saat itu talkin dengan Abah Nur Anom itu Mubarok. tahun 89 90 lah tepatnya kayak gitu. Nah, kalau untuk gini, sebelum nanti pertama kali ke Surelaya, apa sih yang membuat Pak Dadang itu mau untuk mau ikut terus hadir di majelis itu, terus ikut talkin zikir? Apa sih yang membuat ketertarikan itu? Itu rasa nyaman saya ya waktu itu tuh, yang sebelumnya saya tidak temukan gitu tuh. Kan tadi awalnya kalau pengajian enggak, saya nggak mau kan gitu dari teman gitu. Nah kalau tiba-tiba kalau di sini mau gitu. Saya pikir ngaji biasa kayak gitu ya, ngaji Quran. Saya kan belum tertarik gitu. Tapi pas begitu masuk situ ke ruangannya, ada rasa yang berbeda gitu di hati tuh ya. Terus teman-temannya beda juga gitu tuh. Orang-orang ITB tapi tidak gimana lah, low profil semua lah. Malah ngebina saya itu, namanya ada Mas Bambang itu, orang ATPU, ngebina terus ngebimbing. Saya disemangati terus, Mas. Terus akhirnya saya udah bulat lah. Nah waktu itu juga programnya itu diantaranya itu ya waktu itu tuh sering ziarah. Ziarah kemana tuh dulu? Ziarah kebanyakan ke Cirebon. Ke Cirebon. Kampung dong. Iya, Cirebon. Ke Setoha ya? Ke Gunung Jati, ke Syekh Lemah Abang waktu itu tuh. Banyak lah programnya yang memang saya waktu itu juga agak aneh kok larinya ke sini gitu. Tapi saya ikutin aja, saya nggak banyak protes karena saya udah ada rasa nikmat sih mengikuti beliau tuh gitu.
Itu sampai sekarang lah gitu. Jadi ada kenikmatan, ada Nikmatnya ketenangan. luar biasa. Itu yang membuat Pak Dadang ingin terus hadir di majelis, Iya, ambil taklim iya. zikir, bahkan ikut riyado ketika sakit. Ketika sakit. Gitu. Itu kan kalau kata medis ya, kalau itu saya di radang sendi kalau malam mandi itu bahaya kan ya. Iya. Ngilu Tapi ya. tabrak aja bismillah saya itu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Alhamdulillah. Nah, kalau pertama kali ke Surelaya sendiri itu kapan? Masih ingat nggak? Itu sering diajak sama beliau itu ya waktu setelah ditalkin kalau nggak salah tuh ikut rombongan ke sana. Cuman kalau ke Suryalaya itu tidak terlalu lama, bukan waktu manakib kalau nggak salah. Langsung jadi guru saya itu setiap ada sesuatu kayak melapor tuh, Abah. Iya. Bah gini. Abah masih ada itu tuh. Itu masih, tahun berapa berarti ke Surelaya pertama kali? tahun 90-an nggak salah tuh. 90. 90 sebelum lulus saya lulus kan 93. 93. 90-an lah saya ke situ. Itu dengan rombongan Pak Afif dan kawan-kawan ya. Dengan teman-teman ke sana. Bawa mobil ke sana. Ya, rame-rame. bawa mobil ke sana. Masih mobilnya bukan mobil pribadi, masih ini ngecer, mobil umum. Elop tuh bisa tuh ya. Ya. Dari Bandung kan tuh ada tuh yang elop sampai turun Pamoenan tuh Iya kan. ada, iya. Dan beliau aduh kalau lihat Abah udah nggak kuat lah. Mas masih ingat nggak pertama kali ke Suryalaya itu tiba tuh sekitar pagi, siang, sore atau malam? Pernah malam, Yang pertama kali yang saya ingat Pak Dadang. kalau nggak salah malam ya. Soalnya sempat ngebajigur di situ tuh. Oh iya. Biasa deh kalau kita itu kan ada bajigur, enak ya. Terus selanjutnya juga ada siang juga. Paginya baru musafah dengan beliau ya. Iya beliau gitu tuh. Pertama kali berjumpa dengan Pak Sabah gimana tuh waktu itu? Waduh, saya ke guru aja udah gimana, ke pembina saya aja udah. Terus saya nggak bisa ngomong apalagi ke Abah wis. Kalau lihat Abah cuma sekilas aja ngeliat tuh, ya Allah, itu nggak bisa ngomong. Gitu ya. Karena apa ya, wibawa beliau ya. Walaupun nggak banyak bicara. Nggak banyak bicara ya. Kan kalau tahun 90 kan beliau masih iya, masih gitu. Saya tahun 99 beliau sudah banyak di di kursi ya. Beliau masih Kalau 90 kan masih ini aktif. Masih aktif. Aktivitas fisik beliau masih. Jadi saya masih ingat beliau tuh ngelempar rokok, kenanya saya. Rokoknya gudang garam merah tuh, ceduk aja. Itu gimana cerita kok tiba-tiba? Kan lagi kumpulan tuh. Kumpul di madrasah nih ya? Iya di madrasah kumpul, ada Bapak Apip, yang Apip saya manggilnya Pak Apip, teman-teman semua. Tiba-tiba abang ambil rokok, lempar aja ke saya, duk sih. Kok abang lempar rokok ke saya? Saya ambil aja, saya simpen. Wah. Enggak, waktu itu lagi emang perokok bukan? Ya. Waktu itu perokok? Iya udah ngerokok saya, udah karena teman-teman kan kalau lagi kajian ya, wah kan asik tuh ngopi ngerokok. Apa tuh makna yang akhirnya? Nah akhirnya kan gini, saya simpen aja rokok itu ya, simpen aja. Tapi lama-lama karena saya ngerokok juga ya, di kosan tuh saya rokok, pusing lah itu pala, wah. Oh gitu? Wah enak rokok tuh ya, pusing banget. Akhirnya kan, tapi tetap saya masih ngerokok aja itu tuh. Masih ngerokok sampai kerja juga tahun 2008. 2008 saya baru berhenti total merokok tuh. 2008 peringatannya sih dari lama itu sebenarnya itu ya. Dari lama. Dari 90-an itu ya. Iya, dari 90-an, tapi 2008 karena lingkungan sih Mas ya, lingkungan. Iya. Jadi rokok yang dikasih Pangarsa Abah itu diudut ya. Diudut itu pening. Pening kepalanya tuh. Pening. Saya ngerokoknya tuh ingat di kosan, di tangganya tuh malam-malam itu disimpan berapa lama tuh sebelum diudut? Lama ya, ada berapa bulan ya saya ditaruh di mana ya? Saya kenang-kenangannya, wah ini dari apa lah, saya mau simpen aja gitu ya? Iya, akhirnya diudut juga pusing malah. Tapi ya pusing. dampaknya sih setelah berapa lama gitu akhirnya menyadari bahwa rokok nggak baik gitu. Oh mungkin itu juga isyarat berhenti ngerokok. Cuma saya masih bebel gitu ya, jadi belum lingkungan karena memang nggak mudah. Lingkungan juga. Gitu. Tapi setidaknya kan alhamdulillah. Walaupun butuh proses sekitar 2008, berarti sekitar berapa tahun tuh? 9 Pak. 9 tahunan gitu ya? Iya kan tadi 90-an ya? Nah, itu akhirnya berhenti merokok juga. Merokok alhamdulillah. Pernah mengalami ini gak interaksi lagi dengan Pangarsa Abah tuh? Saat mungkin dengan teman-teman, dengan Pak Apip dan rombongan itu ke Suryalaya, mungkin mendengar saat Abah memberikan tausiah atau lagi saat kumpul gini Pangarsa Abah pas lagi talqin atau seperti apa gitu. Kan masih ini Abah tuh aktivitas fisik masih cukup ini cuman kan, beliau itu yang beda dengan ulama lainnya nggak banyak bicara. Nggak banyak bicara.
paling bicara jikir sing loba, jikir aja gitu. Jadi saya nggak berani kalau ke Abah nggak berani natap tuh gini aja udah teman-teman tuh udah tunduk semua. Nunduk semua ya. Sebentar itu tuh sebentar. Jadi kayak bahasa yang dipahami itu antara pembina saya dengan Abah aja. Baru berapa menit, udah selesai. Saya cium tangan udah pergi lagi kayak gitu. Jadi nggak Abah masih baru udah kayak gini enggak gitu. Beda sama ulama lain. Iya. Tapi dengan tidak bicaranya beliau, udah kita tuh udah dapat banyak gitu tuh. Kalau kita digedor sama beliau dapat ya. banyak. Ya luar biasa. Pernah nggak Pak Dadang mengalami kondisi yang sangat bisa dibilang kondisi yang sangat sulit, kondisi itu kan bisa lagi terpuruk, sedih apa segala macam yang di situ pun akhirnya tuh beliau tuh ternyata memperhatikan kita loh. Beliau itu di saat bisa jadi kita ada kisah ya. Gimana Pak Dadang? Jadi waktu itu saya tahun berapa ya? Lupa sesudah lulus tuh. 95 atau 96-an lah. Saya kerja di Jakarta tuh di PT Citra Karya Utama di Pancoran. Oh, Pancoran, Jakarta Selatan. Saya kan wong deso, nggak tahu ya Jakarta kayak apa ceritanya tuh. Tapi waktu itu sudah diperkenalkan sama guru pembina itu namanya Robito. Waktu itu ceritanya pulang kerja, itu udah sore kan berebut tuh kalau naik kendaraan angkot. Bus kota tuh berebut. Saya kan orang kampung ya. Akhirnya ya Allah nggak dapat gitu ya. Wah saya ingat ke guru Robito. Cobain itu pertama kali. Diam aja Bapak. Ingat ke Abah. Hadorat ke Abah, baca Al-Fatihah, sholawat Bani Hasyim. Sholawat Bani. Tahu-tahu tidak siapa itu orangnya nggak kenal sampai sekarang juga nyamperin sama saya. Mereka naik mobil. Mereka naik mobil pribadi. Mobil pribadi mereka. Set mau ke Pulau Gadung ya? Iya. Ayo ikut saya. Dia nggak kenal sama saya tuh. Saya nggak kenal, dia nggak kenal, saya nggak kenal siapa. Sampai di mobil tuh diem aja. Di mobil nggak ada ngobrol-ngobrol. Cuma nanya, Mas baru ini ya kerja di Jakarta? Iya. Terus kalau Mas dari mana? Saya dari mahasiswa Ibnu Khaldun ada. Ibnu Khaldun ada. Udah gitu aja. Mas terima kasih Mas. Udah nganter, udah nunjukin saya ke Pulau Gadung. Iya nggak apa-apa. Sampai sekarang tuh beliau itu siapa gitu. Saya kan lagi butuh bantuan gitu ya. Tiba-tiba nongol. Sampai Pulau Gadung? Saya Pulau Gadung. Diantar. Oh itu kos di daerah Pulau Gadung? Saya deket dulu deket Pulau Gadung ada saudara. Oh ada saudara. Ada saudara di situ. Kita yang ikut saudara lah di situ tuh. Nah itu sampai sekarang juga siapa beliau tuh aneh gitu ya. Dan dari situ tuh semakin yakin lah bahwa Abah itu hadir dimanapun ketika muridnya lagi minta pertolongan ya. Itu saya tularkan juga ke anak saya yang pertama tuh. Oh gitu gimana? Nok, saya kan manggilnya Nok ya. Pokoknya kalau udah kesulitan, waktu itu udah ditalkin si anak saya tuh ya. Udah kadurat aja ke Abah, bacanya ini sholat Bani Hasyim. Itu kan ketika itu anak saya waktu sekolah di farmasi di Cirebon ya, D3 itu pulangnya kan malam. Saya waktu itu belum sempat jemput, anak udah pulang duluan. Malam di jalan bebas, udah ada yang ngintilin. Motor anak muda. Anak naik apa gitu? Jalan kaki. Naik angkot, mau nyetep angkot. Dikintilin. Wah jadi ingat papa, udah takut Pak aja. Ulan kan namanya. Perempuan udah takut. Wah ingat papa. Oh sholawat aja Bani Hasyim baru ingat ke Abah. Itu begitu udah deket langsung kenceng lari sih. Orang kayak ketakutan lihat bulan tuh. Iya kamu baca itu ada Abah di situ. Di situ semakin yakin lah sampai sekarang ini. Masya Allah gitu. Masya Allah. Nah jadi Pak Dadang ini setelah lulus kuliah terus di kuliah juga akhirnya takin zikir dengan pangarsa Abah Nur Anom. Terus ke Suralaya, aktif di sana kerja. Waktu itu di Jakarta. Waktu di Jakarta gabungnya di mana tuh? Berarti tahun 90-an gitu ya? Iya. Di Jakarta itu waktu itu karena belum pahamnya di Jakarta itu ada perkumpulan TKN jadi paling ke Bandung saya. Oh, itu ke Bandung. Ke Pak Afif lagi ya. Ke Pak Afif. Jadi kata beliau tuh beliau kan mengamanatkan gini, jangan sampai lebih dari 40 hari nggak ketemu saya.
Oke. Itu kan artinya ngecas, kalau ketemu guru kan ngecas. Betul. Itu teman-teman dari mana juga datang. Kalau mana Sampai sekarang beliau masih ada? beliau udah meninggal. Oh. Tahun 2000 berapa ya? 2003 sebelum Abah kalau nggak salah, sebelum Abah. Abah kan 2011. Iya, sebelum Abah kalau nggak salah tuh. Dimakamkan di Bandung. Dimakamkan di Barekbek Ciamis. Oh, Ciamis. Ya, karena beliau itu orang Ciamis. Betul. Beliau itu Pak Afif itu memang kalau pernah nggak cerita mungkin beliau saat berinteraksi dengan Pangarsa Abah, Kapan Taki atau mungkin hal-hal lain gitu terkait dengan ya sekilas sih saya untuk tuh kalau kita ngumpul karena kan guru kita suka memotivasi gitu kan. Jadi beliau itu dulunya pengusaha, udah pengusaha sukses lah. Tapi akhirnya pada titik tertentu beliau tuh kayaknya gimana ya, kekayaan yang banyak itu nggak bikin bahagia. Titik balik akhirnya beliau tuh kalau nggak salah ke Abah. Ke Abah, betul-betul ke Abah, belajar di Abah. Sampai akhirnya ditunjuklah beliau tuh untuk ngebina mahasiswa gitu tuh. Gitu. Itu mahasiswa itu beliau menyediakan asrama atau gimana tuh? Jadi rumah biasa aja. Rumah biasa tapi pada pulang ngaji gitu ya. Gitu, mungkin ada yang nginep semalam, kalau saya nginep lagi gitu ya. Kalau nginep ya karena udah tersadarkan kita, kalau nginep saya bagian cuci piring kadang-kala di rumah beliau tuh ngepel, semuanya bergerak semua lah. Sekarang gimana? Masih nggak mungkin diwarisi ke anak beliau, putranya atau gimana? Masih sih beliau itu. Waktu itu saya masih sering ke sana. Waktu udah di Cirebon masih sering sana. Pas saya tuh agak lama-lama kan agak capek juga ke sana ya. Saya mencari di Cirebon ada enggak sih perkumpulan TKN? Ternyata ada. Nah, mulailah saya bergerak di sini sama teman-teman tuh. Oke. Nah, berarti kan tadi kuliah di Bandung, sempat kerja di Jakarta berapa tahun tuh waktu itu? Sebentar Jakarta tuh sempat cuma 4 bulan, dipindah perusahaan sama ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu ada 2 tahun setengah lah. Terus dari situ balik lagi ke Cirebon. Nah, jadi masuk Cirebon tuh kembali ke Cirebon tahun berapa ya? 97-an lah, 97. 98 saya baru mulai ngajar di SD itu. Nah, jadi sejak 98 lah mulai netap di Cirebon baru sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Sekarang kita dan akhirnya berkolaborasi dengan Kang Dahlan segala macam. Tadinya sama mertua beliau itu Pak Kasdi itu. Pak Kasdi. Karena beliau kan ketua yayasan kan. Iya, Pak Kasdi almarhum. Saya belajar sama beliau. Betul. Ada Pak Kiai Jelani. Saya deketin semua sesepuh-sesepuh itu. Ya, Masya Allah. Ini menarik nih kisah. Jadi memang murid-murid Pangarsa Abah ini sangat beragam ya. Wah, beragam. Ada yang dari kenal beliau itu dari keluarga yang sudah ber-TKN. Berkata kita masih belum lahir, masih di perut aja orang tua kita sudah TKN. Ada juga yang baru kenal TKN seperti Pak Dadang ketika masa kuliah. Dari temen yang akhirnya jadi calon istri. Jadi istri. Ada yang kenal ketika sudah kerja, ada yang kenal ketika keluar dari penjara, ada yang kenal juga akhirnya ketika usaha ambrol segala macam. Jadi memang sangat beragam nih. Nah, terakhir nih Pak Dadang. Bagaimana Pak Dadang melihat sosok Pangarsa Abah? Beliau sempurna, seorang ulama yang sempurna bagi saya. Beliau merubah cara berpikir saya, merubah niat saya hidup di dunia itu untuk apa? Karena beliau itulah. Makanya saya sama keluarga nggak mau lepas sama beliau. Amin insyaallah. Saya dan anak-anak cucu saya berdoa semoga semuanya bisa menjadi murid Abah. Amin. Makanya saya sama keluarga itu berkhidmat di LDTKN itu dalam rangka hikmat ke beliau. Soalnya nggak ada duanya beliau. Iya. Dan mudah-mudahan memang harapan kita bersama sampai akhir kita bersama beliau. Amin. Di aku jadi muridnya. Amin. Dan saatnya tiba pun kita harus pergi meninggal dunia ini, kita juga masih bermusid kepada beliau. Masya Allah. Amin. Itulah memang harapan kita semua lah Pak. Iya. Apalagi kalau kita hidup berpanjang-panjang, kalau di endingnya kita terlepas dari beliau. Lepas dari gandulan beliau. Kita hidup tuh istilahnya untuk persiapan lah. Persiapan ya ketemu dengan yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau itulah yang mengajarkan saya dan keluarga bagaimana. Ada ungkapan guru saya tuh, kalau orang sudah
mengenal Allah itu pasti tahu arah, tahu tujuan, tahu tugas, tahu kewajiban. Itulah yang saya pegang itu dari guru. Dan Pak Apip, guru saya berpesan, Dang, dimanapun kamu berada, ilmu yang Pak Apip berikan itu akan menyertai kamu. Memang kerasa. Guru sudah wafat ya, tapi apa yang beliau ajarkan itu tetap menerap ke saya dan keluarga saya gitu. Melalui Pak Afif kita juga dikenal dengan Pangarsa Abah. Pangarsa Abah. Melalui Pangarsa Abah kita juga dikenal dengan Baginda Nabi sampai akhirnya seperti Pak Dadang sampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang menghantarkan roh kita ya. Beliau itu luar biasa. Aduh. Masya Allah. Jadi alhamdulillah nih senang ketemu Pak Dadang. Ikhwan TKN dan keluarganya pun semua diajak untuk ber-TKN dan sekarang sangat aktif mengembangkan TKN di Cirebon. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Dadang sehat, amin, dan bisa terus sama teman-teman di sini untuk kembangkan TKN. Iya. Terima kasih nih Pak Dadang. Sama-sama Mas. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, demikian kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Dadang. Pantengin terus TKN News dan terima kasih kepada sobat-sobat semua yang telah ikut berkontribusi mengembangkan dakwah digital melalui TKN News, dan pastikan download aplikasi TKN News untuk mendapatkan informasi berita terkait dengan TKN, khususnya TKN Pontren Saudara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.